Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kali ini sudah ada di tangan saya sebilah badi Makassar, pesanan dari salah satu pelanggan kami. Nah, untuk lebih tepatnya nanti kita akan lihat detailnya. Sedikit kita lihatkan dulu sekilas ya, tampaknya seperti ini. Oke, cukup panjang, bilahnya 23 cm. Oke, kemudian karena orangnya juga agak genggamannya cukup besar, jadi memang setelan hulunya juga kita buat besar, disesuaikan juga dengan bilahnya yang cukup panjang seperti ini, jadi tetap proporsional, tapi hulunya dibuat lebih agak gemuk. Nah, seperti ini dia. Nah, ini siluet tampak bilahnya ya, penampakan bentuknya, garis bentuknya. Dan tentunya bukan hanya tampilan seperti ini saja yang bisa dilihat. Sesaat lagi kita akan melihat kilas balik dari pembuatan body ini sampai ke hasil akhirnya. Oke? Jangan kemana-mana. Semuanya diawali dengan penyiapan bahan, yaitu bahan luwu sebagai bahan baku pamornya. Ini dia tampilannya menggunakan parang sinangke ya, yaitu sebuah parang pusaka dari luwu, dan ini adalah temuan. Ya, kita langsung lompat ya. Di sini sudah selesai ditempa, bentukannya masih seperti ini. Belum final ya. Masih akan dibentuk sempurna. Kita gerinda dulu. Jadi di pandai besi hanya sampai tahap penempaan, lanjutnya untuk menggerinda adalah bagian saya. Oke, kita gaspol dulu. Ya, inilah dia hasil sementara setelah selesai saya gerinda, saya bentuk. Masih mau dipoles nantinya, tapi untuk sementara kita fitting dulu ya dengan gagangnya. Ini dia persiapan gagangnya. Oke, dari Santigi, mantap nih. Wah, keren. Dan sekarang gagang, sarung, dan sumpak peraknya pun sudah selesai. Tinggal diukir untuk sumpaknya, kemudian untuk bilahnya sendiri sudah sempat saya pergi sepuh atau saya sapo. Ya. Dan untuk sarungnya sendiri sudah kita poles halus, bukan poles sih, digosok ya, sampai amplas 5000. Ini cukup lama tinggal, dipegang-pegang bekas tangan segala macam akhirnya berkarat. Kita gosok dulu, hilangkan bekas karatnya ya. Lalu nantinya akan saya serahkan ke teman saya untuk memunculkan pamornya atau proses etsa, atau bisa juga disebut etching ya. Kita tes dulu simulasi ketika terpasang. Sebentar, agak repot ini ya, satu tangan pegang kamera soalnya. Nah, ini dia. Oh, ganteng. Nah, sembari itu kita persiapan untuk pemberian minyak pada sarungnya. Minyak yang digunakan minyak zaitun ya. Ini dia. Setelah kita oles, kita biarkan mengering sendiri dulu. Dan ini sekarang momennya sudah menyerap minyaknya, sudah beberapa hari ya. Nah, ini juga sudah kita gosok sedikit, tapi muncul karat-karat lagi, masih akan digosok lagi kembali. Untuk sumpahnya kita sudah poles, kita sudah ukir maksudnya, lalu kita poles, oksidasi juga. Jadi sudah siap sebetulnya nih. Tinggal pamornya dimunculkan, lalu kita pasang permanen untuk semuanya. Ini dia. Kita lihat dulu visual genggamnya. Nah, untuk lubang kalumpangnya sendiri belum dipasang permanen ya. Nanti itu setelah dipamusa baru kita bisa atur untuk setelan lubang kalumpangnya. Lubang kalumpang itu lubang tempat masuknya sumpak. Lalu sekarang sudah kita lihat bersama hasil sementara ketika pamornya sudah muncul. Sebetulnya di sini masih tahap memunculkan corak ya, karena masih panjang, masih ada memisahkan warna, membuat kontras dan lain sebagainya. Dan tanpa berlama-lama lagi, sesaat lagi kita akan menyimak hasil akhirnya.
Ya, sekarang saatnya kita melihat tampilan detailnya ya. Nah, untuk gagang ini bahannya santigi, bari. Kemudian barinya ini full, rapat, merata ya. Kemudian warnanya juga ini coklat tua, sedikit agak kemerahan ya. Ini warna asli atau naturalnya. Kemudian begitu pula untuk kayu dari sarungnya, ini cenrana atau campaga. Nah, di sini motif seratnya lurus-lurus ya. Ada beberapa warna juga, seperti juga ada bias-bias di dalamnya. Kemudian pakai profil bentukan sepatu, bukan yang profil susun 3, tapi satu yang modelnya agak flat. Kemudian diberi ukiran khasnya juga. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk sumpak berbahankan perak. Kemudian di sini memang sengaja kita beri ukiran dengan style ukiran bersusun 2 seperti ini. Nah, untuk ini juga ada referensi model ukiran seperti ini gayanya untuk pusaka tuanya. Nah, kita langsung melihat tampilan pamornya. Wah, ini dia. Mungkin di tayangan awal ya, kilas balik proses pembuatannya sudah nampak jelas. Tapi kali ini jauh lebih jelas lagi untuk tampilan visual pamornya. Ya, kita start di sisi kanan terlebih dahulu, mulai dari bagian pangkalnya. Oke ya. Nah, di sini bunga garam abu-abu. Ya, sebentar. Nah, bunga garamnya keabu-abuan, di atasnya malah kerlap-kerlip ya, lebih berkristal 3 dimensi. Ini kita lihat dia bermain kerlap-kerlip, terutama area sini. Nah, ya kan? Ya, semoga kelihatan jelas di kamera. Nah, di sini yang berwarna abu-abunya, di sini yang kristal kerlap-kerlipnya. Kemudian di sini bahan luwu yang keperakan. Lalu di sini bahan luwu yang keperakan mulai membuat alur ke tengah. Di bawahnya ada alur juga bahan luwu. Di atasnya ada bahan yang warna lebih gelap lagi menuju kehitaman ya atau charcoal. Kemudian di sini gumpalan terusan atau sambungan dari alur paling belakang di sini membesar, dan di dalamnya ada corak kecil-kecil, motif kecil-kecil, lalu bertabur beberapa bulang-pulang atau bulang-bulang ya. Nah, lalu di atasnya bunga garam kristalnya makin tegas, makin jelas ya. Lalu keluar juga urat talasa atau urat tuo. Ya, di sini ada beberapa titik bulang-bulang juga, 1, 2, 3, 4. Kemudian corak pamornya juga sudah makin tegas di sini. Di sini ada lagi bunga garam yang agak halus, abu-abu agak-agak gelap juga. Dan di sini berbentuk lagi. Wah, ini enggak tahu gambar apa ini ya. Ya, pokoknya ada penampakan lagi di sini ya. Nah, yang unik di sini berwarna gelap. Itu satu jalur ya, mulai dari sini. Oh iya, mulai dari pangkal belakang ya susunannya nih. Warna gelap ini, seperti malumu ya. Ini terus. Dia muncul lagi di bawah, pertemuan baja dengan pamor mengapit urat yang di tengah besar ini ya, atau jalur pamor yang di tengah besar ini. Nah, di sini ada dia lagi, di sini. Jadi dia seperti layer tersendiri dengan warna bahan tersendiri sampai ke depan ujung. Nah, oke, jelas ya, nampak. Kemudian di sini ya cukup unik ya motifnya. Di sini ada bulatan, bukan bulatan ya, lebih ke lonjong, tapi seperti mata, oke, seperti mata. Nah, untuk punggung cukup tebal ya. Di sini nampak lapisan atau layer dari susunan badi ini pamornya itu tidak banyak. Tapi yang jelas di punggung nampak jelas untuk kristal bunga garamnya ya. Sampai ke punggung pun masih bisa kita lihat dengan jelas bunga garam kristalnya. Lanjut sisi kiri. Wow. Untuk sisi kirinya coba. Nah, sini lebih mantap kayaknya ketemunya. Oke, di sini mulai jelas juga perpaduan bahan luwunya di sini. Di sini datuk-datuk kecil ya. Di sini abstraknya kecil, halus-halus, rapat, tetapi dia menjadi satu kesatuan dari gumpalan besar yang sebetulnya kalau boleh dikata mulai dari sini startnya, saya jalan ke sini menyambung nih.
baru gumpal besar di sini. Di sini malah muncul warna bahan yang gelap. Nah, di sini muncul lagi gelap. Lalu di sini muncul bunga garam kristal. Untuk pamor di dalamnya ini ya, bahan luhunya ini, jadi ada datu atau kecil-kecil lagi di dalam, banyak urat tuanya, warnanya sangat keperakan dan terang sampai ke depan. Ini ada lagi nih warna agak gelap malumuknya di sini. Ini ada lagi ya, kurang lebih sama dengan di sisi kanan. Dan di sini ada bulatan lonjong juga seperti mata, tapi mata yang lebih besar. Dan saya suka sekali di sini bunga garam, mulai dari sini ya. Bunga garam kristalnya yang kerlap-kerlip dia bermain tuh. Nah, ini kan. Ya. Ya, kelihatan kan? Nah, biasa dibilang bunga garam kasar, bunga garam kristal, ya seperti itulah. Ini masih perlu rajin diberi jeruk nipis ya, namanya tempat baru masih mulus, bajanya masih mulus mengkilap rata juga ya. Ini rajin-rajin diberi jeruk nipis, semakin kontras warna, semakin matang bajanya dan semakin hidup untuk tampilan pamornya. Wah, mantap nih. Genggamnya juga sangat rapat ya, sengaja di style seperti ini sesuai request pemiliknya dan pemesannya. Tentunya mengacu dengan kebutuhan dia. Jadi komposisi besar telapak tangannya, besar genggamannya ya, besar tangannya kita perhitungkan dengan pembuatan gagangnya ini. Nah, kalau secara bentuk tetap proporsional ya, ini dia. Ya, karena memang bilahnya besar dan lebar, kemudian panjangnya sendiri sudah 23 cm. Dan menariknya tidak terlalu berat rasanya, tetap enak digenggam. Oke deh. Oke, kita sampai pada bagian akhir video. Dan semoga pemesannya puas, kemudian semoga juga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya undur diri dulu. Terima kasih dan salam pusaka.